Oke, saya Mutiara Manurung, NPM 2109197. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pertemuan kelima saya kepada Bu Dian Wulansari, HS MPD. Pada video ini saya akan membahas organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup ini terbagi menjadi dua, yaitu organ dan sistem organ tubuh tumbuhan. Yang kedua, organ dan sistem organ tubuh hewan. Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan, yaitu yang pertama, struktur akar. Akar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Pada akar tunggang terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama akar sekunder, akar primer, tudung akar, dan rambut akar. Akar ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengokohkan tegaknya tumbuhan, yang kedua menyerap air dan garam mineral serta mengalirnya, yang ketiga itu menyimpan cadangan makanan. Struktur batang. Batang memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Yang kedua itu agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Nah, yang ketiga yaitu daun. Daun ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis Daun ini sebagai tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan sponsa. Kita sering bertanya, kenapa sih daun bisa menjadi warna hijau? Nah, di sini saya akan menjelaskan daun bisa warna hijau itu karena adanya klorofil. Yang kedua, bagian bawahnya ada stomata yang berfungsi untuk pemapasan atau respirasi dan juga penguapan air atau transpirasi. Nah, yang keempat itu struktur bunga. Struktur bunga ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama benang sari, yang kedua itu putik, yang ketiga mahkota. Benang sari itu sering dikatakan sebagai alat kelamin jantan, yang kedua kalau putik itu sebagai alat kelamin betina, kalau mahkota untuk menarik serangga. Fungsi bunga yaitu yang pertama sebagai alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Yang kedua itu setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Sistem dan organ pada tumbuhan, yaitu yang pertama sistem pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga menyerap O2 untuk pernapasannya, umumnya diserap melalui daun atau stomata pada keadaan aerob. Tumbuhan melakukan respirasi aerob. Bila dalam keadaan anaerob atau kurang oksigen, jaringan melakukan respirasi secara anaerob. Yang kedua, sistem fotosintesis. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari pemapasan. Proses pemapasan ini bertujuan untuk memecahkan gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Yang pertama, sistem organ pada tubuh hewan. Sistem pernapasan pada hewan. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dan dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus. Yang kedua itu sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan ini terbagi menjadi tiga, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora ini sering disebut sebagai pemakan daging, yaitu contohnya seperti anjing, kucing. Hewan herbivora ini sering disebut sebagai pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi dan kuda. Yang ketiga, omnivora. Omnivora ini sering disebut sebagai pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya yaitu babi. Sistem gerak pada hewan, yaitu gerak aktif dilakukan oleh otot.
sedangkan gerak pasif dilakukan oleh tulang. Sistem transportasi pada hewan. Sistem peredaran darah disebut juga sistem transportasi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan-hewan tersebut dilengkapi dengan sistem peredaran darah yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Alat indera. Alat indera ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, mata. Mata ini sebagai alat indera yang peka terhadap cahaya. Yang kedua, telinga. Telinga ini organ yang peka terhadap suara. Yang ketiga, kulit. Kulit yaitu sebagai indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dingin. Yang keempat itu hidung. Hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. Sebagai contoh, jika ada orang yang kentut, kita akan bisa mencium dengan kemoreseptor kita. Yang ketiga, lidah. Lidah ini memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Seperti contoh, jika kita merasakan makanan, maka kita akan bisa membedakan mana yang manis, asam, pahit, dan lain sebagainya. Itu bisa kita rasakan karena kemoreseptor kita masih berfungsi. Jika kemoreseptor kita tidak berfungsi, maka semua makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu terasa hambar. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat saya terangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.